Bos, coba tebak ya. Kalau ada makanan Indonesia yang disajikan di dalam pot, ada tanahnya, ada daunnya. Kira-kira itu makanan atau tanaman ya? Eits, yang satu ini juga nggak kalah ngebingungin, Bos. Masa iya cuma makan sambalnya doang? Apa? Ulekannya bisa dimakan? Dua-duanya unik ya. Dua-duanya bikin orang salah fokus. Dan keduanya datang dari resto yang lagi viral di Jakarta nih, Bos. Halo bos, saya Andrian Ishak, chef owner dari restoran Buba. Buba Restoran itu konsep masakan Indonesia dengan fun experience. Penasaran gimana cuannya? Stay tune di Cuan Bos. Bos, Buba bukan restoran pertama Chef Andrian. Doi sudah dikenal lebih dulu sebagai pionir gastronomi molekuler di Indonesia lewat restoran Namas Dining yang menyajikan kuliner Indonesia dalam bentuk yang mengecoh mata tapi kaya makna. Namun siapa sangka, kini bos yang satu ini coba menghadirkan pengalaman serupa dengan harga yang lebih terjangkau lewat Buba. Setelah 13 tahun berjalan Namas Dining, tadinya di Gunawarman, sekarang kita pindah ke Brawijaya. Jadi saya pikir menu-menu kita kan banyak. Ada menu-menu yang menurut saya lebih cocok buat di pagi hari sebenarnya, bukan buat fine dining gitu. Awal ide tercetusnya itu sebenarnya di kupat tahu. Jadi karena trafficnya di depan sini bagus, saya pikir ada tempatnya juga dan ada koleksi menu juga yang cocok. Ya udah saya bikin Buba. For your info nih bos, kalau di Namas, tamu harus reservasi dan bayar jutaan rupiah per orang. Di Buba, makanannya sudah bisa dinikmati oleh siapapun mulai dari puluhan ribu rupiah loh. Salah satu menu yang paling sering bikin pengunjung gagal fokus, gado-gado dalam pot bunga ini bos. Gak cuma tampilannya aja yang beda, tapi juga filosofi di baliknya. Si pot itu udah menu lama banget ya, dari pertama kali Namas Dining buka ya. Itu ada menu yang di dalam pot, tapi bukan gado-gado, waktu itu tumis oncom. Nah setelah kita pindah ke sini, saya lebih ngelihat tempatnya itu harusnya lebih banyak tanaman-tanaman gitu. Jadi konsepnya sih lebih ke hijau lah gitu. Suatu pagi lah ya pas saya di sini, saya pikir ada pot-pot kecil ini kan. Saya jadi ingat menu saya yang dulu gitu loh. Tapi mas, kenapa sih gado-gado yang akhirnya dipilih? Menurut saya gado-gado makanan favorit masyarakat kita, dan gado-gado obviously banyak sayur-sayuran kan, jadi lebih matching sebenarnya gado-gado di dalam pot karena isinya sayur-sayuran. Bos, buat Chef Andrian, semua yang disajikan di sini bukan sekedar gaya-gayaan. Setiap menu di sini punya pesan dan konteks yang kuat. Menonjolkan bahan makanan Indonesia dengan tampilan yang bisa bikin orang terpana sekaligus mikir. Sebenarnya yang paling penting itu aneh tapi lucu itu jangan sampai jadi gimmicky ya. Kita menyajikan sesuatu out of context gitu. Menurut saya kayak gado-gado dalam konteksnya adalah dia tanaman gitu kan, dia sayur-sayuran. Nah kalau yang cobek juga kan, ada menu kita cobek gitu kan. Menurut saya itu juga sesuai konteks gitu. Inilah kekuatan Buba bos, gak cuma bikin orang pengen foto, tapi juga ngajak kita mikir dan menghargai filosofi kuliner lokal lewat cara penyajian dan pengalaman yang baru. Menurut saya dengan diadakannya Buba, lebih banyak segmentasi pasar yang dengan tujuan tadi pengen orang kita itu lebih bangga lah sama masakan kita gitu. Makanya saya bikin sedemikian rupa supaya orang jadi lebih menghargai gitu. Konsep fine dining rasa rumahan ini justru berhasil secara bisnis loh bos. Restoran seperti Buba mengisi celah pasar baru buat yang mau pengalaman makan yang mewah dan harga yang terjangkau. Dengan kemasan yang tetap fun, banyak keluarga muda dan anak muda jadi lebih penasaran buat mencoba. Negara kita negara maritim juga ya, banyak
kepulauan gitu, dan kita makan ikan asin kan. Nggak ada yang nggak suka lah, bisa dibilang ikan asin, terus pasangnya sama nasi panas dan sambal gitu. Nah ternyata ikan asin tuh banyak banget dari seluruh Indonesia gitu. Nah kita coba mengkurasi ikan asin itu, terus kita pilih yang menurut kita terbaik. Akhirnya kita bikinin kayak semacam set of menu nasi liwet. Makanya bos, meskipun bentuknya lucu dan modern, semua menu di sini tetap berpijak pada bahan-bahan Indonesia. Dari gado-gado, nasi liwet, sampai ikan asin, semuanya diolah dengan teknik modern, tapi tetap punya cita rasa yang familiar. Bos, dengan positioning harga di bawah Namas Dining, Buba berhasil menjaring segmen yang lebih luas tanpa menurunkan kualitas rasa dan pengalaman. Dengan harga yang cukup ramah di kantong, mulai dari 30 ribuan aja, jam buka dari pagi hingga sore, potensi cuannya, ya no play-play dong bos. The people behind the dish, gitu, orang-orang yang bekerja mempresent makanannya emang harus orang-orang yang passionate gitu. Kayak kita mau bikin yang menu ketan susu itu kan proses yang sebenarnya agak panjang ketimbang bikin ketan susu biasa gitu kan. Nah kalau kita nggak passionate, kita akan ngelihat itu sebagai sebuah beban gitu loh. Tapi kan kalau kita passionate gitu, apapun yang kita lakuin, selama itu bisa diterima di banyak orang gitu, I think it should be enough. Buat Chef Andrian, kunci sukses bisnis kuliner bukan cuma di harga atau penampilannya saja bos, tapi juga di passion dan konsep yang kuat. Passion inilah yang terus ngidupin semangat Chef Andrian dalam berkarya. Bahkan saat tren kuliner terus berubah-ubah, Buba tetap punya identitas kuat dengan konsep makanan Indonesia yang unik dan bermakna. Restoran apapun ya, salah satunya Buba gitu. Kita tuh harus bisa mengembangkan menu gitu kan. Jadi nggak stagnan gitu. Sekarang orang misalnya udah senang dengan gado-gado gitu kan. Akhirnya menurut saya salah satu caranya adalah kita terus berinovasi lah. Kita tetap terus berkreasi. Karena ini kan menu ini baru di launch kan. Mungkin nanti akan ada menu-menu unik lainnya sih ke depannya. Dari gado-gado dalam pot sampai ulekan cobek yang bisa dimakan, setiap menu di sini selalu ada cerita dan kejutan baru buat pengunjungnya bos. Gak heran restoran ini selalu ramai dan jadi bahasan di dunia maya. Nah bos, bagi yang mau berbisnis, saya kasih tips penting. Yang pertama, bismillah. Yang kedua, passionate. Nah yang penting, cuan bos. Bos-bos, saat ini banyak artis berlomba-lomba membangun usaha. Ada yang terjun ke bisnis kuliner, F&B, hingga kosmetik. Nggak sekedar menambah pundi-pundi penghasilan, beberapa dari mereka juga melakukannya karena passion loh bos. Seperti Ali Zainal, aktor dan presenter kenamaan tanah air ini lagi mencoba peruntungan dengan membuka coffee shop. Halo bos, ini si Salt Sexy Macchiato, jagoan di sini. Yang lain jagoan juga sih ya. Nah, teman-temanku nanti boleh mampir kemari nih. Sexy Coffee ini berada di Ruko Candrabaga, Blok AP9 nomor 16 ya. Ini homey banget, seru banget ya. Dan di belakang juga masih ada tempat lagi buat teman-teman semua yang misalnya nyari yang promo juga ada bang. Kopi-kopi yang promo ada, tapi tetap kualitasnya nomor 1 pastinya. Penasaran? Tetap di Cuan bos. Bos, Ali Zainal emang artis serba bisa. Dari film, sinetron, dan presenter TV berhasil doi lakoni. Nah, kalau soal bisnis, Ali juga dikenal jeli cari peluang. Berawal dari bisnis garment, sekarang doi mantap berbisnis kafe dengan kopi sebagai menu utamanya. Aku tadinya simple banget pengen buka warteg. Karena aku pikir warteg nih siapa sih yang nggak suka sama warteg ya.
Tapi kasihan juga aku akan bersaing dengan teman-teman yang jualan di sini yang yang jualan makanan. Terus aku pikir aku mau main kopi yang kopi yang agak murah. Ada yang keliling-keliling, kasihan juga. Aku bilang apa ya? Aku buka sesuatu gimana caranya yang akhirnya aku nggak bersaing sama mereka gitu. Walaupun ya kalau bahasa kita nafsi-nafsi ya lu gua tapi aku nggak enak gitu kan. Tuh bos, Ali menghindari persaingan dengan para pedagang lain. Mulia banget ya abang satu ini. Nah, buat nama kafenya, Ali punya filosofi sendiri nih bos. Pernah main Mobile Legends? Di situ ada Cecilian namanya, Cecilian. Jadi itu salah satu karakter yang sering aku pakai. Segala macam kita udah klik nama dan ternyata semua sudah ada yang pakai namanya. Akhirnya muncullah Seksi. Seksinya aku ganti jadi Cekci. Cekci itu jadi Cecilian dari Mobile Legends gitu kan. Karena nanti aku punya program nextnya mungkin akan jadi kopi gaming ini ya. Bos-bos, beberapa tahun ini geliat bisnis coffee shop memang sangat menjanjikan. Minum kopi udah bagian dari gaya hidup ya bos. Tiada hari tanpa nyeruput kopi. Setiap pebisnis pun berlomba-lomba menghadirkan minuman kopi terbaiknya. Kita blend, ada rasa saltnya gitu, ada rasa asinnya di bagian atas, tapi nggak mengurangi keutamaan kopi di dalamnya. Begitu orang coba, oh iya kopi ini masih something. Aku nggak mau kayak orang-orang lain, kopinya tipis banget, lebih juara manisnya, lebih juara rasa susunya gitu. Aku pengen tetap kopinya tetap bertahan, biarkan manis dan yang lain-lainnya, susu segala macam krimnya itu mewarnai. Dari sekian banyak jenis kopi, kenapa pilih kopi Lampung sih Bos Ali? Aku merasa kuat gitu loh, mau disikat sama gula, mau disikat sama krim ya, segala macam rasanya tuh masih juara, masih juara. Meski diracik menjadi beragam minuman kopi kekinian, tapi Ali pengen identitas dan khasiat kopinya nggak boleh hilang bos. Aneka pilihan kopi di kafenya ini dibanderol mulai dari Rp25.000 saja bos. Gak cuma jual kopi, Ali juga menyediakan makanan loh bos. Dari dimsum, sate taichan, hingga mix platter yang harganya mulai dari Rp15.000. Minuman kopi dan makanannya udah komplit banget. Suasana kafenya pun harus mendukung biar customernya betah nongkrong. Konsepnya homey, jadi sebenarnya ini kalau udah malam ada karaoke-nya juga, tapi kadang-kadang orang nggak mau, kita sediain karaoke, tapi kadang-kadang orang lebih seneng ngobrol daripada karaokean. Terus musiknya juga slow banget, jadi homey sih, tujuanku tuh homey banget. Bos, meski udah punya modal kuat sebagai public figure, Ali juga menyiapkan beberapa event-event menarik di kafenya ini bos. Strategi promonya masih di media sosial, terus dari mulut ke mulut aja, apalagi ya, nggak seperti yang, karena kita disesuaikan dengan kemampuan kita ya, setelahnya pas acara bola kita bikin nobar gitu di sini. Nah, kalau soal cuan, doi nggak muluk-muluk. Asal omset harian bisa menutup pengeluaran operasional dan bahan baku. Untung tipis nggak jadi masalah. Yang jelas, buka dari pukul 10 pagi sampai 10 malam, adalah ya ratusan pengunjung datang. Kalau dikalikan puluhan ribu, jutaan rupiah bisa Ali kantongi setiap harinya bos. Fluktuatif sih, nggak gimana. Kadang-kadang di Senin penuh, mama. Ini jadi gini loh, segmentasinya jadi berubah, jadi ke ibu-ibu yang nongkrong sini. Nggak bisa diperkirakan gitu loh, jadi fluktuatif gitu. Ali Zainal kasih bukti kalau doi nggak cuma FOMO terjun ke bisnis ini. Semua keputusan bisnisnya doi pikirkan baik-baik bos. Kasih kualitas terbaik dengan harga yang ramah buat kantong customer. Hasilnya cuan pun ikut bos. Buat teman-teman di rumah, please jangan sampai kita menyusahkan usaha orang lain, karena semua dalam keadaan istilahnya untuk mencari cuan sama-sama dan mencari keberkahan sama-sama. Apapun itu, yang penting cuan bos.
Bayangin bos, sebuah pohon bisa dihargai sampai ratusan juta rupiah. Bukan karena mistis, tapi karena karakter dan umurnya yang langka. Dan ternyata bisnis pohon besar bisa jadi ladang cuan yang menggiurkan loh, asal tahu cara ngerawat dan ngejualnya. Gak pakai lama deh, yuk kenalan sama bos kita yang satu ini. Halo bos, perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Audi, owner dari Pohon Gede Tangerang. Di sini aku menjual pohon-pohon besar mulai dari harga 100 juta rupiah. Penasaran dengan cuannya? Tetap di Cuan Bos. Di balik bisnis hijau bernilai fantastis ini, ada sosok muda yang udah paham seluk-beluk dunia tanaman sejak remaja loh bos. Sejak lulus SMA, Doi menghabiskan waktunya untuk belajar langsung dari sang ayah yang udah puluhan tahun jualan pohon. Tapi perjalanannya nggak langsung mulus ya bos. Jadi awal mulanya itu aku jualan pohon hias yang kecil, yang dimana biasanya aku jual atau aku beli dari daerah Bogor dan Parung. Nah, ketika pandemi itu muncul tren yaitu menjual pohon aglonema. Nah, dari situ aku ingin mencari tahu tuh dan juga pengen cari tahu juga cara merawatnya dan cara menjualnya. Akhirnya aku dapat ilmu tersebut dan langsung aku eksekusi. Sampai akhirnya insting bisnisnya jalan bos. Tahun 2022 lalu sempat muncul kabar bahwa pohon ketapang kencana bisa merusak bangunan. Mengetahui ini, Rizky langsung bergerak cepat cari alternatif pohon yang aman, kuat tapi tetap cantik buat halaman rumah. Dan ketemulah si pohon pule ini. Nah, pada di tahun tersebut orang-orang mulai mengganti pohon ketapang kencana dengan pohon pule. Nah, pada saat itu saya udah melihat adanya potensi untuk menjual pohon tersebut dan dengan skema yang sebelumnya cari tahu dapat pohonnya gimana, cara melawatnya gimana, dan cara menjualnya gimana. Sampai akhirnya dapat, kita eksekusi dan pada tahun pertama itu peminat sangat banyak. Bener aja, permintaannya langsung meledak bos. Pohon pule ini jadi primadona baru di dunia landscape. Bentuknya tinggi, rindang, serta punya batang yang bertekstur unik. Selain cantik, akar pohon ini juga nggak agresif bos. Jadi aman buat ditanam dekat rumah atau bangunan besar. Doi mulai ngembangin jenis lain seperti kaki gajah, randu bonsai, sampai palm sade buat variasi pasar. Tapi bos, dapetin pohon ukuran besar itu nggak semudah beli bibit di toko tanaman ya. Rizky mesti keliling Jawa untuk dapetin pohon liar yang tumbuh alami dan tentunya sesuai dengan kriteria bos. Jadi ada Pandeglang, terus ada Malang, ada Kediri, Purwokerto, dan lumayan banyak di Pulau Jawa. Jadi dari liar diambil sama petani dan dirawat, dan dari petani itu kita ambil. Pohon-pohon liar ini bos, bukan ditebang sembarangan dari hutan ya. Sebagian besar tumbuh di lahan milik warga atau pekarangan. Jadi udah aman untuk diambil dan dipindahin ke kebun perawatan Rizky. Setiap pohon besar yang diambil dari alam gak bisa langsung dijual begitu saja ya. Harus ada proses penyesuaian supaya pohonnya kuat dan tetap hidup saat ditanam ulang. Dari mulai pemupukan rutin sampai proses tek atau pembiakan dari potongan batang. Proses sebenarnya melelahkan ya, karena kita harus visit ke beberapa macam kota, dan itu pun kita nggak akan dapat langsung banyak gitu. Kita harus perentelin, kayak misalnya di seller A cuma dapat 3, terus ke seller B cuma dapat 5. Nah, itu yang capeknya sih. Tapi sekali lagi karena ini udah jadi fashion ya, kesukaan gitu. Karena kapan lagi kita nyari cuan bisa jalan-jalan juga gitu. Nah, itu sih poin plusnya. Jadi ketika kita visit, kita tandain dulu tuh kira-kira pohon mana yang kita mau ambil. Nanti setelah kita balik ke Jakarta, kita langsung call tuh ke sellernya, oke, boleh dikirim ke Jakarta atau ke Tangerang gitu. Nanti dari Tangerang nyampe, kita langsung tanam. Nah, setelah tanam, kita tahan dulu sekitar 1 minggu sampai 1 bulan. Nanti ketika ada customer yang berminat, baru kita kirim ke lokasinya customer atau ke vendor-vendor. Jadi bos, bukan sekedar pohon besar aja ya, tapi ada seni memilih di dalamnya. Batangnya harus punya bentuk alami yang artistik yang sudah melalui proses alam. Nah bos, penasaran kan kenapa pohon ini bisa sampai ratusan juta?
Nah, yang pertama itu dilihat dari karakter pohonnya sendiri nih, Bos. Nah, lihat di sini itu ada luka ya. Lukanya ini dibentuk dari secara recovery-nya dia, karena pohon ini punya cara untuk merecovery dirinya sendiri untuk luka, dan nanti dia akan menutupi lukanya sendiri. Nah, ini namanya karakter, Bos. Nah, kalau yang ini karakter dari alam, yaitu udah memfosil batangnya. Jadi inilah yang ngebuat pohon ini harganya mahal, dan juga dari umurnya sendiri nih, Bos, sampai ratusan tahun, Bos. Bos, market pohon ini gede juga loh. Dari pembeli perorangan, vendor landscape, sampai proyek-proyek premium seperti hotel, rumah sakit, dan gedung pemerintahan. Kalau untuk vendor, dia biasanya akan kerjasama lagi dengan beberapa perumahan gitu untuk mengambil barang di kita. Nah, kita juga sempat mengirim ke rumahnya Irfan Hakim. Kita pernah jual pule, terus juga ke MPR DPR, dan juga ke beberapa vendor, dan itu disebar ke hotel dan juga kayak rumah sakit sih. Kalau satu pohon aja bisa tembus sampai 150 juta rupiah. Kebayangkan, Bos, kalau sekali pengiriman untuk proyek perumahan atau hotel besar? Cuannya pasti ngalir deras, Bos. Bos, untuk ngurus pohon besar segitu banyak, nggak cukup hanya disediain lahan kecil aja ya. Semakin besar pohon, maka semakin luas tempat yang dibutuhkan. Kalau untuk areanya kita itu kurang lebih di 2.500 meter. Nah, untuk nyarinya juga agak sulit ya, apalagi di ibu kota. Nah, itulah tantangan pertama saya yang tadinya di Tangerang untuk pindah ke Jakarta. Karena sebelumnya kan di Tangerang cuma pohon-pohon kecil ya. Nah, karena kita udah mulai jualan pohon besar, otomatis kita butuh luas lahan yang lebih gitu. Nah, akhirnya kita coba cari-cari, nah ketemulah di daerah Jakarta Barat ini. Dan kebetulan sewanya juga cocok. Bayangin aja, tinggi satu pohon bisa mencapai 6 hingga 10 meter dengan berat puluhan ton. Butuh tenaga ekstra dan alat berat agar proses pengirimannya aman. Pengiriman ya, alhamdulillah kita di sini udah punya 2 armada ya, 2 armada kren. Jadi sebenarnya lebih mudah sih, Kak. Karena untuk prosesnya kita udah pakai alat berat. Jadi nanti dari kebun ya, kita akan angkat dengan kren alat berat, kita taruh ke mobil penampung. Nanti kita akan pergi ke lokasinya customer, nanti di lokasi customer kita juga pakai alat berat. Jadi nanti dari dari mobil tersebut kita langsung tanam ke tanahnya. Keren ya, Bos. Semua prosesnya udah profesional. Dari pengangkatan sampai penanaman langsung di lokasi customer. Kalau untuk sebulan kita main average secara kuantiti aja ya, Kak. Kalau untuk average secara kuantiti itu di 50 sampai 70 batang atau pohon itu udah dijual, yang pohonnya yang mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta ya. Jadi kalau misalnya kita bahas omset, kita bahas mungkin kotornya aja ya, itu sekitar di 400 sampai 500 juta per bulan. Itu omset kotor, belum dipotong dengan biaya operasional. Wow, 1,5 miliar per bulan dari jual pohon doang, Bos. Bener-bener bisnis hijau yang cuannya segar banget. Dan buat Rizky, semua itu terjadi bukan karena hoki. Tidak ada barang yang tidak laku, adanya barang yang salah dipasarkan. Jadi bisa dibilang semua barang itu ada pasarnya. Pasti ada peminatnya. Tinggal gimana caranya kita memasarkannya itu. Terus, kita jangan terlalu terburu-buru. Jadi pelan-pelan adalah kunci untuk cepat mencapai tujuan. Dengan pelan-pelan tersebut, kita punya banyak waktu untuk belajar, untuk riset. Dengan adanya belajar dan riset, kita akan bisa dapat decision atau keputusan lah. Apa yang mau kita ambil, apakah kita akan lanjut, atau kita akan meneruskan terkait pembelajaran tersebut. Jadi ingat ya, Bos, intinya gak ada usaha yang gagal selama kita tahu siapa pembelinya. Nah, Bos, itu dia. Untuk cuannya itu sangat menggiurkan kan? Nah, di sini saya ingin membagi tips untuk kalian yang mau coba usaha seperti saya ini. Yang penting mulai dulu aja. Karena lebih baik menyesal melakukan sesuatu daripada menyesal tidak melakukan sesuatu. Supaya dapat cuan, Bos.
bukan lele. Yang suka ngemil, kumpul yole. Coba ini, snack yang satu ini bos. Terbuat dari kentang, dengan berbagai rasa snack kentang bisa kalian coba. Teksturnya dijamin renyah bos, serenyah cuan yang dihasilkan. Hihihi. Siapa sangka, di balik riuknya olahan kentang ini ada sosok pejuang cuan yang berjuang dari titik nol. Mau tahu sekriuk apa bisnis yang satu ini? Kita langsung senggol aja ownernya bos. Halo bos, bisnis itu tidak melulu hanya soal keberuntungan saja, tetapi memang perlu proses. Ada kadang jatuh, kadang bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Nah, mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Hanya di Cuan Bos. Raka hanya bermodal uang Rp300.000 saat awal merintis bisnis keripik kentangnya bos. Sekarang Doi bisa ngantongin omset hingga 18 jutaan per harinya. Gokil banget kan? Nah, untuk awal saya mulai sendiri dengan modal Rp300.000. Waktu itu awal sendiri itu sampai 1,5 tahun baru punya tim 1 orang produksi. Nah, saat ini kita sudah dibantu oleh 30 orang tim. Usahanya pun berkembang dan mampu memproduksi 3-4 kuintal keripik kentang setiap harinya. Untuk jenis kentang yang digunakan, Raka nggak main-main bos. Doi memilih jenis kentang granola yang Doi datangkan langsung dari kawasan dataran tinggi Dieng bos, agar hasil keripiknya lebih mantul. Kita langsung didatangkan dari Dieng, jadi kita benar-benar 100% pakai kentang dari Dieng karena memang kentang Dieng itu memiliki rasa yang cenderung khas, ada agak sedikit manis-manisnya gitu dibandingkan kentang lainnya. Bahan dasar kentang yang sudah siap kemudian dimasukkan ke dalam mesin untuk proses pembersihan. Nah, jadi gini bos, keripik kentang itu harus dibuat dengan kentang yang khusus. Nah, kentang yang khusus itu seperti apa? Nah, kita punya kualitas tersendiri. Nah, kualitasnya itu yang pertama harus keras. Jadi si kentang itu harus keras, jadi jangan cari yang empuk. Yang kedua, tidak ada getah di pangkal kentangnya. Nah, kalau ada getah di pangkal kentangnya itu kemungkinan besar di dalamnya udah busuk. Setelah itu, masuk ke tahap slicing atau pengirisan kentang dengan menggunakan mesin khusus. Penggunaan mesin ini selain mempercepat proses produksi, juga untuk menghasilkan kualitas produk yang bagus bos. Cuci irisan kentang sampai benar-benar bersih. Setelah itu, rendam dengan air dan campuran garam. Kentang siap untuk digoreng hingga benar-benar kering. Setelah kentang selesai digoreng, lanjut dengan proses sortir. Hasil penggorengan kentang yang kurang bagus akan dipisahkan agar kualitas produk tetap terjaga. Terakhir, produksi kentang yang sudah selesai digoreng tinggal dibawa untuk proses pencampuran bumbu dan packing. Salah satu kunci keripik kentang milik Raka banyak digemari orang ada di proses pencampuran bumbunya bos, dengan membuat beberapa varian rasa yang berbeda dengan kompetitor. Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, pemasaran harus menjadi ujung tombak sebuah bisnis bos. Kalau menurut saya, untuk jadi seorang entrepreneur itu harus mau jualan sebenarnya. Karena ujung tombak dari suatu perusahaan itu adalah ya marketing kan. 80% bisnis tutup di tahun pertama karena marketingnya nggak jalan. Untuk membantu pemasaran produknya, Raka memiliki 70 reseller di seluruh Indonesia dan juga memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menjual produk keripik kentangnya. Selain itu, kualitas suatu produk juga sangat berpengaruh terhadap penjualan produknya. Jadi selalu pastikan kualitas produk yang kita jual adalah yang terbaik ya bos. Jadi kepo nih bos, berapa ya omset Raka dari bisnis keripik kentangnya ini? Nah, kita per hari sekarang rata-rata memproduksi kurang lebih 500-800 kilo. Nah, biasanya 500 kilo itu akan menjadi sekitar 250 pack ukuran setengah kiloan. Nah, ukuran setengah kiloan itu kita start mulai harga Rp74.000. Wadidaw, garing banget ya bos cuannya, segaring keripik kentangnya.
250 pack snack kentang dalam sehari, dikali harga 74.000. Omsetnya no play-play ya bos. Jangan pernah surut ya bos saat punya impian, apalagi punya impian menjadi pengusaha. Seperti Raka yang berhasil mewujudkan impiannya menjadi pengusaha keripik kentang. Selalu bangkit saat terpuruk dan konsisten dengan tujuan. Nah bos, di setiap usaha itu diperlukan ketekunan dan konsisten. Nah ketika kita semua sudah melakukan itu, otomatis kita akan berhasil dan tentunya cuan bos.